Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jangan lupa mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe di channel Elva Story. Karena di sini kalian akan mendengar kisah nyata yang penuh makna. Pernahkah kalian bertanya, benarkah seorang gadis sederhana dari Indonesia bisa mengubah nasib hanya dengan kejujuran dan kerja keras? Dengarkan hingga akhir, agar kalian menemukan jawabannya. Sore itu, sinar matahari menyelinap di sela kaca besar restoran Al-Najm, restoran paling megah di jantung kota Riyadh. Rina menunduk menahan gemetar, jemarinya membenahi serbet putih yang belum rapi di meja tamu. Suasana restoran tampak tenang, namun di dalam dadanya, jantung berdetak kencang. Ia baru tiba 2 minggu lalu dari kampung kecil di Jawa Tengah. Saat itu, hidupnya hanya berputar di antara ladang, jalan berbatu, dan harapan yang semakin menipis untuk menafkahi ibunya di desa. Tapi kini, semua berubah. Ia berdiri di negeri pasir yang asing, di hadapan orang-orang yang bicara dalam bahasa yang ia belum pahami sepenuhnya. Di kejauhan, pintu dapur terbuka perlahan. Seorang pria Arab bertubuh tinggi dengan sorot mata tajam, menatapnya tanpa berkedip. Dialah Zayed Al-Murad, pemilik restoran yang belum genap berusia 30 tahun, pewaris keluarga pengusaha kaya di Riyadh. Rina menunduk, berharap tatapan itu segera beralih. Namun Zayed tetap berdiri di ambang pintu, seakan sengaja mengamati setiap geraknya. "Namamu siapa?" Suara itu dalam dan datar. Rina mengangkat wajah sejenak, lalu cepat menunduk kembali. "Rina, Tuan." Suaranya pelan, seakan takut terdengar terlalu berani. Zayed tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, berdiri kurang dari 2 meter darinya. Entah mengapa, Rina merasa seolah dirinya bukan hanya seorang pelayan di mata pria itu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Seakan ia sedang menilai, atau barangkali, mencari sesuatu yang selama ini hilang. Saat itu, Rina tidak tahu, tatapan singkat ini akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Sebuah perjalanan yang akan mengguncang batas status, budaya, dan harga diri. Langit Riyadh semakin temaram ketika Rina beranjak ke dapur utama. Bau rempah Arab bercampur wangi kopi panas memenuhi hidungnya. Malam itu, restoran Al-Najm sedang menerima tamu penting, para pebisnis yang akan menandatangani kontrak besar dengan keluarga Al-Murad. Semua pegawai sibuk, kecuali Zayed yang berdiri di sudut dapur sambil melipat tangan di dada. "Rina, antar kopi ini ke ruang VIP." Suaranya terdengar datar, namun matanya tak melepaskan pandangan. Rina menelan ludah. Dia menggenggam nampan perak yang permukaannya memantulkan wajahnya sendiri. Ia belum pernah masuk ruang VIP sendirian. Biasanya tugas itu milik pelayan senior. Tapi malam ini, entah mengapa, Zayed memintanya. "Baik, Tuan." Langkahnya pelan menyusuri koridor sepi. Ketika pintu kayu besar terbuka, ruangan itu ternyata kosong. Lampu gantung kristal berpendar lembut, memantulkan cahaya ke dinding marmer putih. Rina meletakkan cangkir kopi di meja bundar, berusaha menenangkan dadanya yang berdegup tak wajar. Tiba-tiba pintu menutup dengan suara pelan. Zayed masuk dan berjalan perlahan mendekat. Suasana menjadi ganjil. Rina menunduk, tangannya bergetar. "Mengapa kau selalu menunduk seperti ini? Kau takut padaku?" Rina berusaha menarik napas. "Bukan takut. Saya hanya ingin menghormati Tuan." Zayed mendekat sampai jarak mereka hanya sejangkauan tangan. Matanya menatap lurus, menembus perisai ketakutan yang selama ini Rina pasang. "Caramu menatap lantai seakan kau sedang menyembunyikan banyak luka. Apa yang membuatmu datang sejauh ini, Rina?" Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras dari teriakan siapapun. Ia berusaha menguasai suara yang tercekat. "Saya ingin keluarga saya makan dengan cukup. Ingin ibu saya bisa berobat. Itu saja." Suasana hening beberapa detik. Zayed menoleh ke arah jendela besar yang menghadap kota berlampu kuning. Di matanya, ada sesuatu yang Rina tak bisa jelaskan. Mungkin iba. Mungkin kekaguman. Mungkin sesuatu yang lain. "Kau tahu, sejak pertama kali melihatmu bekerja, aku merasa kau berbeda." Rina mengerutkan kening.
Maksud Tuan. Berhenti. Malam ini cukup. Kembalilah ke dapur. Suara Zayed kembali dingin. Namun ketika ia membuka pintu untuknya, tatapan itu tidak lagi sama. Ada sesuatu di baliknya, seakan ia baru saja memutuskan sesuatu yang besar. Rina berjalan keluar dengan dada yang semakin sesak. Ia tidak tahu bahwa pertemuan di ruang VIP ini akan menjadi benih kabar buruk dan kecemburuan yang segera tumbuh di antara para pelayan lain. Dan di balik pintu itu, Zayed berdiri lama, menatap cangkir kopi yang tak tersentuh, seakan menimbang langkah berikutnya yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sejak malam itu, langkah Rina di restoran Al-Najm tak pernah lagi terasa ringan. Setiap ia lewat, para pelayan lain saling berbisik dengan nada mencemooh. Tatapan iri menusuk punggungnya lebih tajam daripada pisau dapur. Itulah dia. Gadis kampung yang pura-pura polos, tapi bisa membuat Tuan Zayed memerhatikannya. Seorang wanita setengah baya menutup mulutnya seolah takut ketahuan, padahal suaranya sengaja dikeraskan. Rina menunduk lebih dalam. Ia berusaha tak menggubris. Ia hanya ingin bekerja. Namun dalam hati, ia sendiri tak bisa menyangkal kebingungan yang tumbuh sejak malam di ruang VIP itu. Tatapan Tuan Zayed masih menempel di pikirannya, membuat tidurnya gelisah. Suatu siang, saat ia sedang mencuci gelas di dapur, pintu terbuka keras. Zayed melangkah masuk dengan wajah tegang. Semua orang menyingkir seakan memberi jalan bagi pemilik restoran itu. Rina langsung menunduk, berharap tak dipanggil. Namun suaranya terdengar jelas. Rina. Ikut aku sebentar. Beberapa pelayan menahan napas. Rina meletakkan gelas, mengusap tangannya dengan celemek, lalu menuruti langkah Zayed ke lorong sempit di samping ruang penyimpanan bahan makanan. Hawa di sana lebih sejuk, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Apa yang Tuan inginkan? Zayed tidak langsung menjawab. Matanya memandang lantai, seakan sedang merumuskan kata. Aku mendengar mereka mulai memperlakukanmu tidak adil. Rina menarik napas pelan. Ini bukan salah Tuan. Saya hanya pelayan. Saya tidak pantas diperhatikan lebih. Zayed mengangkat wajah, menatapnya tanpa berkedip. Tidak pantas. Siapa yang mengajarkanmu menilai dirimu sehina itu? Suaranya rendah tapi tegas. Untuk pertama kalinya, Rina melihat raut marah di wajah pria itu. Namun bukan marah padanya, melainkan pada situasi yang membuatnya merasa hina. Maafkan saya. Jika Tuan keberatan, saya bisa mengundurkan diri. Tidak. Kau tidak akan pergi dari sini. Kau bekerja dengan jujur. Itu yang membuatku menaruh hormat. Rina menelan ludah. Kata-kata itu menampar perasaan minder yang selama ini ia simpan rapat. Seumur hidup, tak ada seorang pun yang berkata padanya dengan nada seperti itu. Zayed menoleh sejenak ke arah jendela kecil di ujung lorong. Cahaya sore jatuh di wajahnya, membuat garis tegas rahangnya tampak lebih nyata. Sampai kapan kau akan pura-pura tidak melihat caraku memandangmu? Rina tertegun. Jantungnya berdetak kacau. Ia membuka mulut, namun tak satu kata pun keluar. Aku tidak memaksamu. Tapi mulai hari ini, kau harus tahu satu hal. Jika aku memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa mencegahku. Zayed melangkah pergi, meninggalkannya berdiri kaku di lorong sempit. Dalam benaknya, pertanyaan itu terus bergema. Sampai kapan ia bisa berpura-pura tidak merasakan apapun? Malam itu, Rina terjaga di kamarnya yang sempit di lantai 2 restoran. Pikirannya tak bisa berhenti memutar kejadian di lorong. Caranya Zayed menatapnya. Cara suaranya terdengar seolah tak ada lagi jarak di antara mereka. Semua terasa terlalu dekat, terlalu berbahaya. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan detak jantung yang tak mau reda. Namun saat fajar mulai menyingsing, kabar tak terduga datang lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, seorang wanita parubaya berpakaian elegan memasuki restoran. Langkahnya tegap, sorot matanya tajam. Semua pegawai langsung menunduk hormat. Rina hanya bisa menebak. Inilah Nyai Sumayyah Al-Murad, ibu kandung Zayed, wanita terpandang yang tak pernah muncul di tempat usaha anaknya. Di hadapan semua orang, Nyai Sumayyah memandang Rina dari ujung kepala hingga kaki, seakan sedang menilai barang di pasar. Rina menunduk lebih dalam. Kau yang bernama Rina. Suara itu datar, namun terasa dingin hingga ke tulang.
Benar, Nyonya. Kau dari mana? Saya dari Indonesia. Dari Jawa Tengah. Nyai Sumayyah menghela napas, lalu menoleh pada pengurus restoran. Kalian semua sudah dengar kabar yang beredar. Anakku mulai bertindak tidak pantas. Ia terpikat pada seorang pelayan. Ruangan hening. Rina menahan napas, merasa seolah tanah di bawahnya runtuh. Jangan kira perhatian anak saya berarti kau boleh berangan. Kami keluarga Al-Murad tidak akan pernah merestui ikatan memalukan semacam ini. Jika kau bijak, kau akan segera meminta dipulangkan. Rina mendongak perlahan. Wajahnya pucat, tapi matanya tak lagi berair. Maafkan saya, Nyonya. Saya tak pernah meminta perhatian Tuan Zayed. Saya hanya bekerja. Nyai Sumayyah mengerutkan alis. Keberanian Rina membuatnya sedikit terkejut. Namun ia hanya mendengus pelan. Ingat baik-baik. Anak saya pewaris keluarga besar. Dia tidak akan pernah menikah dengan gadis tanpa darah bangsawan. Rina menunduk lagi. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang getir tumbuh pelan-pelan. Bukan hanya ketakutan, tapi juga luka karena harga dirinya diinjak di depan banyak orang. Beberapa saat kemudian, Zayed muncul di pintu dapur. Langkahnya cepat, sorot matanya gelap. Ia menatap ibunya, lalu menoleh pada Rina. Apa yang kalian katakan padanya? Nyai Sumayyah menoleh dengan tenang. Aku hanya menjelaskan posisi keluarga kita. Dan aku menuntut kau bersikap waras. Zayed menghela napas keras. Suaranya terdengar parau saat ia berkata pelan pada ibunya. Aku sudah dewasa. Aku tahu apa yang aku inginkan. Nyai Sumayyah menggeleng perlahan, seakan menolak mendengar lebih jauh. Lalu ia berbalik meninggalkan dapur dengan langkah anggun. Zayed menatap Rina. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan kegundahan yang tak bisa ia sembunyikan. Aku minta maaf. Kau tidak seharusnya dipermalukan seperti ini. Rina menggeleng cepat. Bukan salah Tuan. Ini semua sudah takdir. Zayed menarik napas panjang. Dalam diam, ia sudah memutuskan. Jika tembok keluarga menjadi penghalang, maka ia siap merobohkannya. Malam itu, suasana restoran Al-Najm tampak lebih senyap daripada biasanya. Para pelayan bekerja setengah hati, sibuk mencuri pandang ke arah Rina yang berdiri di sudut dapur, menyiapkan baki roti. Sejak pertemuan dengan Nyai Sumayyah, rasanya setiap sudut tempat ini menjadi asing. Rina tahu, waktunya di sini mungkin sudah hampir selesai. Namun sebelum ia sempat menyusun rencana untuk pulang, sebuah kabar mendadak beredar di antara pegawai. Tuan Zayed meminta semua staf berkumpul di ruang utama restoran setelah jam tutup. Menjelang tengah malam, ruangan besar itu penuh dengan suara langkah ragu dan bisik cemas. Rina berdiri di belakang, berharap tak menjadi pusat perhatian lagi. Tapi harapannya pupus ketika pintu besar terbuka, dan Zayed melangkah masuk dengan wajah yang tak bisa dibaca siapapun. Terima kasih sudah datang malam ini. Suaranya tenang, namun ada getaran halus yang membuat semua orang terdiam. Aku tahu, sejak beberapa waktu terakhir, banyak dari kalian mendengar gosip yang beredar tentang diriku dan salah satu pegawai di sini. Rina menunduk dalam. Napasnya serasa tercekat di tenggorokan. Malam ini, aku ingin bicara tanpa rahasia. Zayed menoleh pelan ke arah Rina. Semua mata mengikuti gerakan itu. Seakan waktu berhenti. Rina, maukah kau maju? Suasana jadi lebih sunyi daripada kuburan. Rina merasakan lututnya hampir goyah. Tapi entah kekuatan dari mana, ia melangkah ke depan dengan langkah pelan. Wajahnya menunduk, pipinya memanas. Zayed berhenti hanya sejengkal darinya. Sorot matanya begitu teguh, hingga semua yang menonton menahan napas. Kau pernah bertanya, apa yang membuatku menatapmu berbeda? Hari ini, aku ingin kau tahu jawabannya. Rina meneguk ludah. Suaranya bergetar. Tuan, jangan lakukan ini di depan semua orang. Aku harus. Aku sudah terlalu lama diam. Zayed menarik napas, lalu menatap semua pegawai yang berkumpul. Rina adalah perempuan paling jujur yang pernah aku temui. Ia bekerja tanpa pamrih, tak pernah meminta apapun dariku. Tapi justru itu yang membuatku menghormatinya lebih dari siapapun. Beberapa orang mulai berbisik. Zayed melanjutkan tanpa ragu.
Aku tidak peduli jika kalian menganggap ini gila. Aku tidak peduli keluarga kami besar atau kecil. Yang aku tahu, aku ingin dia menjadi bagian dari hidupku. Rina menggeleng pelan, matanya sudah basah. Tuan, saya hanya pelayan. Tidak. Kau bukan hanya pelayan. Kau perempuan yang membuatku belajar apa arti kesederhanaan. Suasana menjadi hening panjang. Lalu dengan gerakan pelan, Zayed meraih tangan Rina. Aku tidak akan memaksamu. Tapi malam ini, aku harus jujur pada semua orang. Aku mencintaimu. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ia tahan. Dalam satu malam, hidup yang ia kira hanya akan diisi kerja keras berubah menjadi perasaan yang tak pernah ia bayangkan. Di sekeliling mereka, bisik cemas dan tatapan tercengang bercampur jadi satu. Tapi untuk beberapa detik, hanya ada dua orang yang saling menatap, seakan dunia lain telah sirna. Sejak malam pengakuan itu, keadaan restoran Al-Najm berubah menjadi ladang bisik-bisik yang tak pernah berhenti. Para pelayan bekerja dengan kepala menunduk, tak berani lagi terang-terangan mengejek. Namun kabar lebih besar segera datang, jauh lebih menggentarkan hati Rina daripada gunjingan siapapun. Pagi itu, seorang pengurus keluarga Al-Murad datang dengan dua pria berjas hitam. Ia menyerahkan sepucuk surat kepada Rina yang sedang memeriksa stok rempah. Surat itu berlogo keluarga terpandang, dengan cap lilin merah yang membuat tangannya gemetar hanya dengan menyentuhnya. Rina menatap amplop itu lama. Suaranya serak ketika bertanya. Apa ini? Perintah resmi. Kau diminta segera meninggalkan restoran. Tiket pesawatmu ke Indonesia sudah dibeli. Dunia seakan berputar. Ia berusaha menahan pusing yang mendadak datang. Saya belum siap pulang. Pengurus itu menunduk, seakan tak tega. Namun suaranya tetap kaku. Ini sudah keputusan keluarga. Kau akan diantar ke bandara malam ini. Langkah kaki itu meninggalkan Rina yang berdiri mematung. Napasnya tercekik. Selama ini ia mencoba menjaga jarak. Namun kini, ia tetap harus pergi dengan cap perempuan pengganggu kehormatan keluarga kaya. Sore menjelang, Rina berdiri di kamar kecilnya. Dua tas sederhana sudah ia susun di atas ranjang. Jendela terbuka, angin padang pasir berhembus masuk, membawa wangi rempah bercampur debu. Dalam hati, ia memohon pada Allah agar semua ini hanya mimpi. Namun ketukan di pintu menghapus harapannya. Rina membuka pintu pelan. Di ambang berdiri Zayed, dengan wajah yang lebih letih daripada yang pernah ia lihat. Matanya merah, seperti semalaman tak tidur. Aku sudah dengar semuanya. Suaranya parau. Rina menunduk. Saya harus pergi, Tuan. Ini lebih baik. Zayed masuk, menutup pintu. Suasana kamar yang sempit membuat jarak di antara mereka terasa tak ada. Kau pikir ini lebih baik? Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Tuan, jangan mempersulit. Saya sudah menerima takdir saya. Zayed meraih tangannya dengan kedua telapak tangan yang dingin. Bukan takdir. Ini hanya cara mereka memaksa kita tunduk. Tapi aku sudah memutuskan. Malam ini, aku akan bicara pada semua keluarga. Tidak. Rina menggeleng cepat, air matanya jatuh. Jangan lakukan itu. Mereka akan membencimu. Kau akan kehilangan kehormatanmu. Zayed menarik napas panjang. Suaranya bergetar ketika ia berkata, aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan kehormatanku. Beberapa detik berlalu dalam hening yang menyayat. Rina menunduk, air mata jatuh di punggung tangannya yang masih digenggam Zayed. Apapun yang terjadi, kau harus tahu satu hal. Sejak pertama aku melihatmu, aku sudah yakin. Kau adalah perempuan yang akan mengubah hidupku. Rina tak mampu menjawab. Hanya tangisnya yang menjadi jawaban, di tengah malam yang menggantung antara ancaman dan pilihan terakhir. Malam turun dengan sunyi yang menegangkan. Cahaya lampu kuning di lorong restoran Al-Najm tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Zayed berdiri di aula utama, di hadapan meja panjang tempat keluarganya berkumpul. Wajah Nyai Sumayyah tak menampakkan emosi, hanya dingin seperti batu. Beberapa paman dan sepupu Zayed duduk memandangnya dengan sorot mata penuh penghakiman. Rina berdiri di belakang, tangannya gemetar. Ia ingin pergi. Namun suara Zayed yang lantang membuat langkahnya terhenti.
Aku tahu malam ini kalian semua berkumpul karena satu hal. Kalian ingin memastikan dia pergi dari hidupku. Suasana hening. Nyai Sumayyah menautkan jari di depan dada. Kau tahu apa yang kau pertaruhkan, Zayed? Nama keluarga kita. Reputasi. Semua yang telah dibangun ayahmu seumur hidup. Zayed menatap ibunya tanpa gentar. Aku menghormati semua yang sudah dibangun keluarga ini. Tapi aku tidak bisa berpura-pura lagi. Aku mencintai Rina. Rina menunduk. Suara tangis kecil terdengar dari tenggorokannya. Namun ia menekap mulut, takut suaranya membuat keadaan lebih buruk. Seorang paman Zayed menghela napas keras. Dia pelayan. Tidak ada darah bangsawan. Kau tahu betapa memalukan ini bagi kita. Zayed mengepalkan tangan di sisi tubuh. Kalian bisa menyebutnya apapun. Tapi bagi aku, dia satu-satunya yang membuatku merasa menjadi manusia, bukan hanya pewaris nama besar. Nyai Sumayyah berdiri perlahan. Matanya menatap lurus ke arah putranya. Kalau kau tetap pada keputusan ini, kau akan kehilangan hakmu atas semua yang dimiliki keluarga. Kau tidak akan lagi menjadi Al-Murad. Ruangan menjadi sangat sunyi. Semua menunggu apakah Zayed akan mundur. Rina sendiri tak lagi bisa membendung air matanya. Ia merasakan sesuatu di dadanya remuk, melihat Zayed dihadapkan pada ancaman seberat itu. Jangan lakukan ini, Tuan. Tolong biarkan saya pergi saja. Suara Rina nyaris tak terdengar. Zayed menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak benar-benar terluka. Namun ketika ia kembali menatap ibunya, sorot matanya tak berubah. Kalau itu harga yang harus aku bayar, aku akan menerimanya. Beberapa orang terhenyak. Nyai Sumayyah mengatupkan rahang, lalu berbisik dengan suara dingin. Maka malam ini juga, kau bukan lagi bagian dari keluarga Al-Murad. Zayed menunduk perlahan. Di sudut ruangan, Rina menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tak pernah membayangkan seorang pria akan mengorbankan segalanya hanya demi mempertahankan dirinya. Ketika Zayed melangkah mendekat, ia berhenti di depan Rina. Tangannya meraih jemari perempuan itu, menggenggamnya erat. Mulai malam ini, kita bukan lagi siapa-siapa bagi siapapun. Hanya dua orang yang memilih bersama. Jika kau masih mau menerima aku. Rina mendongak dengan mata basah. Untuk sesaat, semua hinaan, semua ancaman, seakan jauh. Aku hanya ingin bersamamu karena Allah. Suaranya bergetar. Zayed mengangguk perlahan. Maka itu sudah cukup bagiku. Dalam sunyi yang penuh penolakan, mereka berdiri berdua. Dan untuk pertama kali, Rina merasa ia bukan lagi pelayan yang kecil di mata dunia. Ia adalah perempuan yang dipilih dengan keberanian yang tak bisa dibeli siapapun. Langkah kaki mereka bergema di koridor panjang restoran Al-Najm yang kini terasa asing. Tak ada lagi tatapan hormat yang dulu mengikuti Zayed. Tak ada lagi suara ramah yang menyapa. Malam itu, hanya sunyi yang menjadi saksi langkah mereka keluar dari bangunan yang dulu megah di mata semua orang. Di luar, angin padang pasir bertiup kencang, membawa debu dan wangi tanah kering. Lampu jalan memantulkan siluet mereka berdua. Rina menggenggam ujung jilbabnya, mencoba menahan rasa takut yang sejak tadi menekan dadanya. Tuan, kau yakin ini jalan yang terbaik? Suaranya nyaris tenggelam oleh hembusan angin. Zayed menoleh, matanya menatap lembut. Aku tak lagi punya apa-apa. Semua harta, nama besar, sudah aku tinggalkan. Tapi aku tidak menyesal. Rina menunduk. Air matanya jatuh, membasahi kerah gamis hijau lusuh yang ia pakai sejak pertama bekerja di restoran ini. Maafkan aku. Semua ini karena aku. Tidak. Zayed menggeleng pelan. Semua ini karena aku memilih mencintaimu lebih dari apapun. Ia meraih tangan Rina, menggenggamnya dengan jemari yang gemetar. Kau tahu, dulu aku pikir cinta hanya ada di dongeng. Tapi sejak pertama aku melihatmu menunduk malu di sudut dapur, aku mulai percaya Allah bisa menumbuhkan rasa di tempat yang tak pernah kita duga. Rina menatap wajahnya yang kini diterangi lampu kuning pucat. Dalam sorot mata itu, tak ada lagi pewaris restoran kaya. Tak ada lagi anak bangsawan. Hanya seorang laki-laki yang memilih untuk hidup sederhana bersama perempuan yang dicintainya. Malam semakin larut. Jalanan Riyadh yang biasanya ramai mulai sunyi. Mereka berdiri berdua di trotoar,
di bawah langit yang penuh bintang redup. Rina, ya, kalau kau bersedia, maukah kau menjadi istriku? Bukan sebagai Al-Murad, bukan karena nama besar, tapi hanya sebagai Zaid yang mencintaimu tanpa syarat. Air mata Rina semakin deras. Tangannya bergetar ketika ia menjawab. Aku tak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Tak ada kehormatan, tak ada nama keluarga besar. Hanya hati yang ingin menemanimu sampai akhir. Itu lebih dari cukup. Zaid menunduk perlahan, menyentuh punggung tangannya dengan ciuman singkat yang penuh penghormatan. Malam itu, tanpa pesta mewah, tanpa saksi terpandang, dua hati membuat janji di bawah langit Riyadh. Bahwa cinta yang tumbuh dari kejujuran dan keberanian tak akan pernah bisa dihancurkan, bahkan oleh ancaman apapun. Dan di antara ribuan lampu kota yang redup, Rina tahu. Ia tak lagi sendiri. Ia tak lagi sekadar pelayan. Ia adalah perempuan yang dipilih dengan segenap keberanian seorang lelaki yang rela kehilangan segalanya demi sebuah keyakinan.